Kembali lagi ke tongkrongan kita, masih sama nih, masih dengan orang-orang yang sama. Nah, malam ini kita bahas hal-hal yang lebih menarik lagi ya, yang tentunya akan lebih dalam lagi, terus lebih banyak ilmu lagi juga. Nah, jadi kemarin kan Pak D sempat ini nih, kayak kita nih masih kepikiran nih Pak D. Kemarin Pak D masih ada ngomong tidak semua penyakit itu bisa disembuhkan. Nah, malam ini nih tim Kolam Angan itu pingin lebih tahu, lebih memahami lagi kalau penyakit itu tidak semua bisa disembuhkan. Gimana sih kalau kita mengambil sikap lebih baik mencegah daripada mengobati? Nah, kalau kita mengambil sikap yang seperti itu, menurut Pak D bagaimana? Apakah bisa kita bahas malam ini? Ya, tentu saja bisa. Jadi baik itu mencegah lebih baik daripada mengobati. Apalagi gini, lebih baik mencegah daripada mengobati gagal. Iya. Udah mengobati gagal. Oke. Nah, sebelum mulai biasa ritual kita. Oke. Yuk. Ngaji sehat bareng Kolam Angan. Oke, seruput dulu guys. Oke. Jadi gimana ini Pak? Baik, ini teman-teman Kolam Angan ini selamat malam. Selamat malam. Nah, ini ngumpul lagi. Sabar sekali nunggu saya tadi masih bosan-bosan relatif paseng. Ditunggu sampai jam berapa ini? Ya, mau dini hari malah. Dini hari. Baik teman-teman. Sebelum itu saya mau disclaimer dulu. Oke, ya siap. Saya mau disclaimer dulu. Biar apa ya, tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Obrolan ngaji sehat ini bersifat berbagi wawasan sehat dan promotif serta ajakan untuk menghargai kearifan lokal terhadap melimpahnya tanaman obat herba sebagai kekayaan alam Indonesia, dengan tetap menghormati nilai-nilai budaya setempat tanpa bermaksud meremehkan pihak-pihak terkait dan institusi kesehatan. Memang penggunaan nutrisi pendukung terapi sehat seperti jeruk, jus buah, dan sayur serta minuman simplicia bukan sebagai pengganti obat. Saya ulangi, bukan sebagai pengganti obat, melainkan lebih bersifat optimalisasi pendukung kurangnya pemenuhan asupan nutrisi utama yang diperlukan dengan sakitnya pasien atau penderita. Itu penting disclaimer-nya. Jadi supaya kita paham dulu. Iya, betul. Kemana kita ngobrol. Meskipun kita tongkrongan ngobrol, tetapi tetap kita harus tidak keluar dari tujuan kita. Iya, betul. Karena kita hanya ingin berbagi wawasan. Kita nggak bermaksud untuk menyudutkan salah satu pihak, agar kalian yang nonton juga tidak menimbulkan prasangka atau kesalahpahaman. Karena ini memang temanya adalah sharing, jadi memang bukan bertujuan untuk menyudutkan salah satu pihak. Oke, lanjut saja ini Pak D. Ya. Oke. Ini boleh dimakan nggak? Ya. Sambil dimakan. Nggak pernah dimakan ini. Kamu lapar ya? Iya. Lapar. Jelas lapar. Sama tuh kan mau makan gitu. Iya. Saya maksudnya. Ya, yang makan-makan, yang cerita-cerita. Ya, betul. Oke, silakan makan. Oh iya, gimana nih Pak D? Apa sih tentang tadi nih? Kita pingin lebih tahu lebih dalam lagi gimana nih Pak D? Ya, jadi terkait dengan waktu itu ya, malam itu
saya memang menyinggung itu karena saya sendiri merasa tergelitik gitu ya. Masa iya sih semua penyakit itu ada obatnya? Iya. Tergelitik di situ. Kenapa tergelitik? Karena saya melihat fakta, menyikapi sendiri bahwa banyak orang yang gagal berobat, berakhir dengan kematian. Iya. Iya kan? Ya. Itu kan banyak. Maka itu sering kita lihat ambulan wing bawa jenazah. Ya. Artinya kan dia gagal. Ya. Tidak berhasil diobati. Betul. Ya itu apalagi di dunia medis memang kegagalan ada, dan tidak di dunia medis saja, tapi di dunia herbal pun, herbal di dunia mungkin sinsai juga ya. Tidak semuanya itu bisa sempurna, bisa gitu ya. menyembuhkan gitu Iya. ya. Pasti ada. Karena apa? Karena itu ada faktor X. Saya yakin itu ada faktor X yang misterius. Belum ketemu nih, Dek. Belum ketemu sampai saat ini. Saya yakin dunia medis pun belum menemukan. Ya. Itu faktor X, dan saya yakin pula faktor X yang misterius itu ada kaitannya dengan yang di atas. Oh iya, Ya, kembali lagi yang di atas. Jadi upaya kita menyembuhkan sakit diri kita ataupun keluarga kita sudah optimal, katakanlah sudah 99%. Betul. Tapi 1% yang di atas tidak turun, ya Selesai. Selesai. Jadi itu yang saya maksud dengan faktor X. Ya, yang di dalam sistem metabolis pun pasti ada itu. Iya. Coba sekarang bisa dibayangkan bahwa ada banyak puluhan ribu enzim yang mungkin satu dengan yang lain namanya susah sekali. Iya, betul. Kita bisa mengenali berapa puluh. Kepleset nanti. Itu enzim-enzim itu banyak, dan mekanisme kerjanya pun saya yakin dunia ini medis sendiri belum bisa melacak sepenuhnya. Dan itu juga mungkin masuk ke ranah faktor X yang misterius. Iya, betul. Misterius. Jadi manusia boleh berusaha, tapi tetap yang di atas yang berkehendak ya. Betul. Ya. Jadi itu yang saya maksud dengan tidak semua obat, tidak semua penyakit bisa diobati. Ya, dengan apapun. Kemudian supaya kita obrolannya lebih ini, jadi kalau menurut bukan kesepakatan ya, tapi ada bukan kamu. Ngawur. Jadi kalau di dunia medis itu sendiri kan ada 3 penyakit yang itu diakui gitu ya, diakui oleh dunia medis sendiri bahwa ada 3 golongan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tapi bisa dikelola. Bisa dikelola. Bisa dikelola untuk tetap bertahan gitu ya, dan menjaga kualitas hidupnya kemudian. Itu hanya dikelola. Tapi nggak bisa sembuh ya. Tapi jaminan sembuh itu masih tanda tanya. Tanya ya. Tapi itu tetap masuk dalam golongan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dan itu cuma 3 sebenarnya. Apa saja itu? Yang pertama itu penyakit kronis. Kronis ya. Penyakit kronis itu susah atau malah masuk dalam kriteria tidak bisa disembuhkan. Kemudian yang kedua apa dia? Gangguan neurodegeneratif. Neurodegeneratif. Itu berkait dengan saraf ya. Saraf. Ya, kemudian yang ketiga itu penyakit langka. Itu biasanya disebut-sebut dengan sindrom-sindrom gitu loh. Kalau dengar penyakit sindrom apa? Nah, itu Down syndrome. relasi aja. Oke. Ini kayaknya udah semakin Asik ya. Dan semakin dalam nih udah sampai ke penyakit kronis gitu ya. Nah, berapa? Nah, kalau penyakit kronis nih Pak De, jenisnya tuh apa aja Pak De? Ada nggak penyakitnya? Banyak itu penyakit kronis. Seperti kemarin saya nyebut 1 kalau nggak salah ya waktu malam itu.
Stroke apa ini? autoimun gitu ya. Oh, autoimun. Autoimun. Beda ya. Bisa jadi termasuk stroke. Bisa. Jadi autoimun. Jadi sel-sel yang harusnya menjaga sistem kekebalannya ini malah justru memakan atau membunuh, membantai sel-sel yang baik. Sel-sel yang itu baik. autoimun itu ya. Heeh. Sehingga sistem imun di dalam diri penderita ini akan mengalami penurunan terus, drop terus gitu ya. Itu penyakit autoimun. Kemudian diabetes. Wah, Nah, ini udah banyak nih. Udah banyak nih ada Iya. Diabetes itu nggak bisa disembuhkan, Itu mau pakai Tidak obat apapun nggak bisa sembuh deh. nggak bisa. Jadi fungsi obat itu hanya melegakan, meredam gejolaknya. Oh, Maka itu nasihat dokter selalu ini minum obat seumur hidup. Lalu pertanyaannya kapan sembuhnya? Iya, betul. Iya kan? Itu artinya bisa dipahami juga sebagai tidak bisa sembuh. Ya kan? Kalau orang minum obat kan sakit. Sakit, betul. Iya. Itu seumur Orang hidup. sehat ya? kan tidak minum obat. Iya, Nah, betul. ini logikanya harus begini. Oh, Kalau saya minumnya kopi deh. Itu hipertensi. Iya, ayo sambil wah itu nanti sudah jok berapa kali. Nggak apa-apa, warungnya masih buka. Ya, itu hipertensi. Hipertensi, termasuk. ya. Dan hipertensi ini penyakit yang sebenarnya punya memiliki risiko yang cukup tinggi terhadap munculnya komplikasi. Karena kalau tensi tinggi bukan tidak mungkin ke ginjal. Oh, bisa itu deh. Oh iya, Waduh, berhubungan kuat itu ada korelasi antara hipertensi dan ginjal. Ginjal. Hipertensi dengan jantung, hipertensi dengan stroke. Oh, komplikasi berarti di situ. Itu nantinya bisa Jadi semua ya, dari mana-mana. dari satu Dari satu, penyakit iya, tuh penyakit bisa bisa kemana-mana. semuanya. Iya. Nah, itu sama. Hipertensi, pasien hipertensi itu juga nasihatnya makan obat atau minum obat seumur hidup. Sama kan, artinya Sama. tidak bisa sembuh. Heeh. Nah, itu juga dengan gagal ginjal kaitannya. Gagal ginjal itu kan nggak bisa disembuhkan. Iya. Harus sih. Solusinya harus cuci darah. Itu seumur hidup juga. Seumur hidup. Nah, berapa tahan dia akan Iya, betul, melakukan betul. cuci darah. Nah, ini tidak akan bisa karena cuci darah itu hanya datang ke rumah sakit, sewa ginjal dalam bentuk mesin. Oh. Nah, ginjalnya dia sendiri, ginjal pasien tidak Berfungsi. berfungsi, Oh, oke. tidak Ya, rusak berarti terperbaiki. ya, Iya. Nah, obat untuk memperbaiki itu memang belum ada. Nah, belum ada. Sehingga obat yang dikonsumsi pasien biasanya hanya meredam gejolaknya. Ya. Dan itu harus makan terus, ya Iya, suci iya, ya iya. makan obat gitu kan. Iya, betul. Pertanyaannya lagi kapan dia sembuh? Betul. Enggak kan? Enggak ada. Iya. Dokter aja bilang seumur hidup. Seumur hidup berarti tidak itu. Kemudian ada penyakit, nah yang berkait dengan autoimun tadi, HIV/AIDS. Oh iya. Nah, itu penyakit yang hampir sama dengan autoimun. Autoimun. Iya. Cuma bedanya kalau HIV ini virus ini. Virus, ya. Jadi bukan dari dalam, tapi Bukan dari dia itu dalam, virus ya. tapi ya eksternal. Oh, Dia oke. terinfeksi virus HIV ini, virus human ya. Iya. Nah itu kemudian menginfeksi penderita dan yang diserang adalah sistem kekebalannya atau sistem imunnya. Maka sistem imunnya akan turun. Gampang sakit berarti ya. Gampang sakit. Itu kan tidak bisa sembuh. Iya, betul. Kita bisa dengar-dengar banyak Iya, yang betul. HIV/AIDS itu nggak bisa sembuh. Cuma dia bisa dalam tanda kutip menunggu sisa waktu. Nah ini yang bisa diperbaiki untuk mungkin kenyamanannya ini. Tapi toh tetap akhirnya merosot. Tetap akhirnya sampai ke Titik. Ya. Titik akhir gitu ya. Tetap bisa dia tetap tidak tertolong. Ada lagi penyakit jantung. Jantung koroner itu
nggak bisa disembuhkan. Sama kayak diabetes, hipertensi Sama. tadi. Iya. Oh, oke. Hipertensi jantung itu tadi katanya hipertensi ke ginjal ke jantung gitu ya. Mm-mm. Jantung juga gitu, ketika dia sudah kena yang kronis, Mm-mm. obat ya terus seumur hidup. Oh, oke. Ya, sama kan jantung koroner, kemudian jantung kayak rematik gitu ya. Ada sih Oh. rematik jantung itu Mati ya. jantung. Yang tiba-tiba jantungnya kayak berhenti. Oh, tapi nih Dek, masih di jantung nih Dek. Kalau serangan jantung tuh, misalkan nih, aku ngagetin Desra, terus dia tiba-tiba serangan jantung, itu bisa Dek? Kalau tidak ada bakat, Iya. artinya bakat itu tidak ada bawaan, jantungnya Bawaan. baik-baik saja, Iya. ya nggak apa-apa. Oh. Paling cuma tambah debar, kaget. Tapi selama nggak ada Tapi nggak apa-apa. Nggak ada riwayat, Aman. aman. Betul. Tapi kan bisa diserang balik. Nggak Namanya gitu, serang serangan jantung kan diserang balik. Angel, angel. Susah. Oh susah ya. Kalau itu bola, soalnya. Kalau itu bola. Dan masih ada lagi Apa itu Dek? kanker. Kanker. Oh iya, Iya. kanker. Itu sudah tidak asing lagi. Itu udah jadi Saya momok pikir, kayaknya. ya, semua itu ya, kalau nggak semua iya. orang ya banyak orang lah. Iya, Iya, betul, banyak, betul, benar. betul. Sudah mendengar kanker itu, apalagi kalau sudah metastase, penyebaran, Iya, menjalar. iya. Itu sudah nggak bisa, mau di kemo, mau di radioterapi, mau apa, tindakan apa, tetap saja. Itu Mas apa ya? Tinggal nunggu Tinggal nunggu. waktu. Nunggu kesempatan dijumpai atau menjumpai. Nah, itu kan tidak bisa disembuhkan katanya ya. Kalau itu Dek, TBC juga sama apa nggak Dek? BBC sama Sama juga. itu seumur hidup juga sebenarnya. Karena virus TBC yang namanya virus itu sebenarnya tidak bisa dinolkan, dinihilkan dalam tubuh. Sama sih sebenarnya, nggak usah jauh flu. Iya. Nah, gitu. Iya, ini kayak kayak gini, nih. Desra. Ketularan ini Dek. Iya. Kayak ini. Flu itu kan nggak bisa sembuh. Kumat-kumat gitu ya. Dek? Kambuh-kambuhan. Iya. Artinya virus itu tidak habis. Oh. Di dalam tubuh ada. Oh iya benar. Ketika seperti ini, cuaca seperti ini, Iya. sistem imun kita Lagi turun. Ya, Karena dingin dan gini. Nah, ini mulai bangun virus yang ada di dalam. Kesempatan nih kayak gitu ya. Nah, itu kalau orang sudah terkena virus biasanya yang terjadi memang tidak bisa. Jadi tidak bisa dinihilkan. Jadi udah ya selamanya dia akan ada di dalam tubuh gitu ya Pak. Iya. Karena dia bisa menyelinap gitu ya. Iya. Kalau menurut si dokter Hiromishima itu, Mm-mm. jadi virus ini bisa menyelinap di intraseluler gitu ya. Sehingga kalau antibiotik masuk pun dia sembunyi. Oh, pinter gitu. Pinter. tahu ya. Iya, Teman betul. sebelah. Kecuali yang telat sembunyi. Ya, itu udah kena pasti. Tapi sudah banyak yang tersembunyi gitu ya. Nah, itu juga penyakit paru ya, jantung. Jadi penyakit paru seperti asma. Asma itu kan nggak bisa. Insomnia nggak bisa. Itu harus pakai gini Dek. Ya kan terus-terusan ya. Iya, seumur hidup gitu ya. Dek. Terus-terusan gitu. Jadi tidak ada obat yang bisa menyelesaikan itu. Tapi sebenarnya meski begitu kita tidak perlu berkecil hati gitu ya. Selain ada obat yang untuk bisa mengelola ini tadi, Iya. mengelola kondisinya, bisa Ping-ping lebih Mas Desra, menikmati tenang. hidup. Minum Wah, air ini putih. malah- Desra, minum air putih. Wah, ini dulu ini. Wah, ini Ada dulu. virus yang menyerang ini. Aduh. Virus yang menyerang. Bahaya banget nih. Ada air putih Ada nggak? Nah, Pono-pono minum, apa siapa minum. gitu. Ya, minum dulu itu Pono-pono air apa siapa putih. kasihan nih sumpah. Bentar lagi nih. Kita lagi ngomongin Iya. penyakit malah sakit beneran. Oke, terima kasih. Minum dulu. Ini kena virus ini. Ini nyerangnya waduh. Langsung serangan nih. Nggak serang balik sih tadi. Jadi kadang ada virus yang misterius. Begitu dirasani nggak mau. Oh iya kayak Menyerang gini dia. contohnya. Contohnya kayak gini. Oke, lanjut Pak deh, silakan. Ya, Kumaha? bisa lanjut lagi ya. Ya. Tadi penyakit paru itu tadi itu tidak bisa. Kemudian
Itu tadi TBC itu ya. Iya. Iya. Nah, itu kaitannya itu sama asma, kemudian apa nih? Semacam pneumonia itu ya. Itu juga susah. Bronkitis itu susah sebenarnya. Oke. Jadi ya terus harus obat terus. Iya. betul. Ya artinya kalau ya itu tadi logikanya kalau orang makan obat itu berarti sakit, Sakit, betul. ya kan? Iya. Kalau sakit hati Apapun yang semua diobati. sakit hati. Ah, kalau sakit beda obatnya. Beda. Bunga mawar itu. Ah, Bunga Ah. Ya, Oke, itu seputar penyakit kronis ya, Pak. Iya. Oke. Nah, tadi kan ada 3 ya, Pak, ya, penyakit kronis, terus penyakit neurodegeneratif. degeneratif, sama yang terakhir ada penyakit Langka. langka. Nah, untuk yang penyakit neurodegeneratif itu penyakitnya tuh yang kayak gimana, Pak D? Maksudnya Jadi artinya penyakit neurodegeneratif itu artinya jadi neuro itu saraf ya, degeneratif itu penurunan. Jadi penderitanya tuh mengalami penurunan fungsi saraf. Oh. Fungsi saraf, sistem saraf itu mengalami penurunan fungsi, dan itu makin turun gitu ya. Itu misalnya Alzheimer itu masuk golongan itu. Parkinson, ya, yang apa? itu? Muhammad Ali. Ayan nih nggak gede, Ayan. Ayan Ayan itu itu yang masuk bukan Oh, bukan. neurodegeneratif ya. Bukan. Itu Parkinson, kemudian Alzheimer, terus ada satu lagi. Apa ya? Saya agak lupa. Yang jelas daya ingat itu berkait dengan daya ingat, karena yang diserang, yang mengalami penurunan itu saraf-saraf pusat. Saraf-saraf pusat mengalami penurunan itu berkait dengan kognisi. Jadi penurunan juga dialami di otak gitu ya. Kognisi, fungsi otak mengalami penurunan. Nah, ini lalu mengakibatkan seperti itu. Kelalenan. Kelalenan kalau yang lama nggak masalah. Iya. Hampir semua orang. Iya. Oh, ini berarti Ini baru kita ya. ngelakuin apa udah Lupa. gitu. Kemarin lupa. Iya. Kemarin sudah makan apa belum? Lupa itu ya. Lupa. Nggak tahu. Sama sekali nggak tahu. Nah ini bisa masuk ke golongan itu. Oke. Nah itu juga kalau yang penyakit seperti itu, penurunan fungsi saraf, ini obat terus memang. Oh, sama ya dia Semacam tetap. obat. Ya, kalau termasuk kekakuan otot ya, menyebabkan kakunya otot. Jadi otot ini bisa kaku, mungkin agak susah. Oh. Kalau juga. susah digerakkan begini, belum tentu asam urat. Bisa iya, jadi iya. itu Nah, itu ya. degeneratif Iya, iya. itu, neurodegeneratif, kaku. Ini kaku. Ya sebenarnya termasuk stroke itu bisa jadi karena kaku gitu ya. Kaku, iya. Jadi dia akhirnya membuat kekakuan pada otot. Otot. Ini neurodegeneratif. Emang kan Dan kalau di masyarakat kan biasanya kalau misalkan apa ya persendian kaku terus langsung ini Langsung asam uratnya urat. tinggi gitu. jadi dicas sebagai asam urat. Iya. Itu paling gampang sih. Paling Iya. gampang. Paling gampang ngomong. Ternyata belum tentu ya. Belum Pak. tentu. Oke. Belum tentu ya. Belum tentu asam urat. Nah, kalau asam urat ada hubungannya dengan ginjal, gagal ginjal. Itu asam uratnya masih berhubungan. Oh iya. Hubungan ya. Gagal ginjal itu asam urat bukan tidak mungkin tinggi. Nah, di sana ada kalau di apa ini lihat nilainya gitu ya secara klinis gitu, maka bisa di lab seperti uriumnya berapa, tinggi uriumnya, kreatinin tinggi, asam urat tinggi, nah itu gagal ginjal, seperti itu gitu ya. Itu apa nih penyakit yang Neurodegeneratif. Ya. Oke. Kalau yang asam urat itu kronis ya maksudnya. Maksudnya kronis. Itu masuk kronis.
Neurodegeneratif itu namanya saja neuro itu saraf. Nah, degeneratif itu penurunan fungsi. Nah, mungkin kita bisa nanti kalau ketemu sesuatu, oh ini penurunan fungsi saraf. Kelalenan. Ya, penurunan. Iya, sering lupa dia. Ada istilah itu kan, nervous gitu. Iya. Wah, aku gugup gemetaran, nervous. Kan gitu kan. Itu anak-anak galau. Nervous gitu ya. Tapi kalau lupa bayar utang itu sama nggak, Dik? Nah, ini. Lasi yang mana kena nervous. Oke, berarti itu tadi yang neurodegeneratif ya. Neurodegeneratif. Oke. Nah, oke, untuk ini yang terakhir yang ketiga. Untuk jenis-jenis penyakit langka itu apa saja, Dik? Kalau Contohnya penyakit bagaimana langka itu? mungkin masih asing ya di Iya, telinga. betul ya. Kalau Parkinson, Alzheimer tadi Kan mungkin masih kita sudah pernah Iya, dengar iya, atau sering. betul. Itu kayak sindrom ya, yang biasanya ada sindrom gitu ya. Sindrom Robin. Oh, apa itu di sindrom Robin? Sindrom Robin itu jadi biasanya ini anak-anak. Ya memang sepertinya sih dari dalam ya. Oh, Gimana itu, Dik? Kayaknya apa enggak? ini saya loh ya, nggak Iya. tahu benar apa salah. Iya. Kalau ada pemirsa yang tahu, koreksi saya. Iya. Dari sindrom Robin itu kemungkinannya dia sejak di dalam kandungan, sejak konsepsi memang sudah terjadi Iya. kesalahan konsepsi gitu ya. Yang terjadi itu dia happy. Distro berarti. Selalu happy nih. Happy terus. Ini bawaannya happy. Jadi apa-apa ketawa, senyum itu. Cuma ada secara fisik wajah itu mirip-mirip nun sewu yang kayak apa nih mental. Oh, Down syndrome? Iya. Sama. Yang baca semua itu loh, Mas. Iya, Sama iya, itu iya. loh. Down syndrome. Nah, itu termasuk Down syndrome itu. Gitu. Down syndrome sih nggak begitu langka ya. Iya. Banyak kita sering Banyak, jumpa. iya. Tapi kalau itu belum pernah kan? Belum yang Ini sindrom Robin Robin itu baru Iya. denger ini. Karena kemarin ada sih pasien saya baru baru sekali saya nangani pasien gitu. 2 kali terapi itu efeknya dia bapaknya seneng banget. Karena biasanya dia nggak mau keluar rumah. Oh, dia kayak membatasi diri gitu. Iya, kayak membatasi diri. Interaksinya itu nggak ada. Semangat untuk interaksi nggak ada. Kemudian suka senyum, gitu. Senyumnya tuh apa gitu loh. Lihat apa bisa ketawa. Oh, jadi dia memang semuanya itu kayak Menyenangkan. ekspresinya senyum gitu Oh, aja itu. Iya. Beda dengan yang senyum-senyum sendiri, beda. Iya. Aku loh manis deh. Ya kan? Itu beda. Jadi dia happy, kelihatan happy gitu. Nah itu terus dia mau keluar pas hujan. Jadi orang tuanya nyari, lu nih anak kemana? Dia cari dalam, ternyata hujan-hujan keluar. Oke. Nah, dia mulai ada ini. Ya untuk sembuh sepenuhnya, kalau di atas kertas, Iya. ya memang tidak Oke. bisa. Itu ya sindrom itu. Tapi saya sendiri tidak putus harap gitu ya. Sama orang tuanya, ayo kita telateni. Gitu. Iya. Siapa tahu faktor X itu tadi bisa nyingkir. Iya, betul. Kembali lagi. Berharap boleh kan? Iya, berharap Ya. boleh. Optimis juga Optimis harus. Yang penting tidak kehilangan semangat untuk Semangat. berharap menemukan itu tadi normalnya. Betul. Itu sindrom itu tadi ya. Sindrom, kemudian ada sindrom apa ya? Sindrom Robin, Hawking. Apa itu? Hokin. Nah, sindrom Hawking. Hokin. Oh, oke. Hokin. Pakai N. Oh, Itu- iya. Apa ya? Eh, Malah pakai tanda. belum pernah dapat pasiennya saya. Oh, belum. Jadinya belum dapat gambarannya. Tapi Penggambarannya Penggambarannya belum dapat ada. ya. ada. Saya harus jujur itu gitu. Daripada keliru saya. Iya, Siap, betul. siap, siap. Kalau udah melayani Tapi- mengobati pasien kan sudah bisa menggambarkan Ya, kondisinya. tahu gambarannya. Iya. Apa mungkin coba diminum dulu supaya ingat. Oh iya, betul. Boleh. Sekarang ini makan aja. Ya, sama sama lagi makan, Bang. Ayolah. Oh iya, siap.
Oh, Destra udah habis setengah. Udah sini aja. Itu kan Ada sindrom William, ada sindrom Huntington. Huntington. Itu kan jadi ingat begitu. Cuma Huntington itu yang setahu saya itu kalau dia sudah tumbuh dewasa. Oh, kalau Robin tadi anak-anak, ini malah yang sudah dewasa. Dewasanya ya. Oh, jadi pas anak-anak normal ini Pak B? Pas anak-anak normal, enggak kelihatan Pada umumnya? gejolaknya. Iya. Oh, Tapi pas itu. Kalau saya salah, koreksi. koreksi, benarkan. Karena kita manusia. ya. Manusia enggak lupa. Kalau perlu ini nanti kita bicarakan lebih lanjut. Ya, ya, Saya ya. pasti cari referensi Oke. supaya tidak ini Ngambang ya, Dek. ya tidak ngambang dan jangan memaksakan nggak tahu. Iya. Iya, berbagi diceritakan diobrol. Betul. Betul tuh, Destra ingat Ya, itu soal-soal. Kalau yang Robin memang saya sudah menangani. Memang real sudah ketemu ya, Sudah Pak B? pernah ketemu pasiennya. Oke. Jadi itu bawa berkas-berkas medisnya gitu. Hmm. Wah iya nih sindrom Robin. Oh seperti ini. Kemudian gangguannya di sini. Dan itu sudah paling tidak kalau kita berusaha itu ada perubahan ke arah yang lebih baik ya, Ya, Pak B. asik Ya. bisa kata-katanya. Jadi ini begini, meskipun 3 golongan itu tadi yang sudah dinyatakan gitu ya, Tidak ya. bisa sembuh tidak gitu bisa ya. sembuh. Meski begitu, kalau ada obat itu ya obat hanya bersifat simptomatis, artinya meredam gejolak-gejolaknya supaya tidak tersiksa, supaya tetap bisa menjalani hidup dalam kualitasnya Iya, betul. dia yang membawa itu ya, Hmm. membawa gangguannya gitu. Nah, menurut saya daripada pusing-pusing nyari itu lebih baik kita berupaya dalam sikap-sikap preventif. Oh, mencegah ya, Pak B. Ya. Upaya preventif itu penting. Hmm. Preventif dan promotif. Promotif ya. Tadi saya disclaimer, saya sebut-sebut promotif. Promotif ini bukan mempromosikan produk gitu. Apa ya? Iya, sebenarnya memproduksikan, bukan iklan lah. Maksudnya itu. Ya. Tapi mempromosikan sebuah sikap. Ya. Preventif mencegah. Mencegah. Supaya bisa mencegah ini kan perlu dipromosikan sikap-sikap gaya hidup yang jangan sampai terjadi. Jadi jangan kena itu. Jangan sampai kena penyakit hipertensi. Iya, betul. Ini kan justru penting di situ. Jadi bagaimanapun mencegah, bersikap preventif itu jauh lebih baik. Oke. Jauh lebih baik. Karena kalau sudah kena susah. Coba hipertensi. Iya, sudah. Susah banget itu. Iya. Maka itu supaya mengelola pentingnya gaya hidup, pola hidup sehat, Betul. pola pikir yang sehat. Ah, Karena orang stres terus itu kalau pikirannya terus keras terus, ya. bukan tidak mungkin dia akan kena tensi tinggi. Betul, Orang yang emosi, yang Iya. marah-marah, ya kan? Iya, Nah, betul. tensinya bisa melonjak tinggi. Ya. Nah, ini kan ya kalau tahu begitu jangan marah-marah gitu. Iya. Promosinya kan gitu. Jangan marah supaya tidak ini kan gitu. Itu promote ya, mengingatkan, mempromot. Kemudian ayolah banyak makan sayur. Iya, betul. Kenapa? Itu salah satunya. Nah, ini balik yang dulu yang menyinggung yang dulu kita Lalu. ngobrol itu ya. Iya. Yang penduduk Iya. itu kan di situ ada jeruk, ada jus sayur. Kenapa? Karena sebenarnya di era-era sekarang ini banyak sekali berkeliaran di sekitar kita makanan-makanan cepat saji. Oh, iya betul. Jangkut. Ya. Betul, Kemudian sekarang yang anak-anak itu suka sekali yang pakai saus-saus itu pentol. Nah, Iya betul. Terus apa itu? Yang pakai saus-saus itu loh. Apalagi itu? Cilok, Cilok, ini deh, batagor, seblak. Nah, ya itu. Nah, makanan kekinian gitu. Iya betul Iya, betul. Makanan kekinian. Nah, itu Seblak? semua boleh makan itu gitu ya. Tetapi ya jangan terlalu Terlalu banyak. iya, betul, Sering, betul. misalnya. Ini kan perlu kita promosikan gitu ya.
mengingatkan sebenarnya mengingatkan. Jadi dan mereka lebih menyukai makanan yang kekinian, kemudian lupa bahwa sayur, buah mereka jarang. Iya, padahal itu penting ya, Padahal Pak itu De. jauh lebih Sangat penting penting. untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh kita. Nah, ini yang kemudian agak dijauhi. Pepaya, nggak suka. Iya. Nah, gitu ya. Ya, Padahal pepaya itu bagus. padahal Setiap- banyak ya Setiap manfaatnya. ada pasien yang wanita Mm-mm. suka pepaya nggak? Oh. Nah, ini itu mayoritas itu. nggak suka. Kebanyakan nggak suka ya. Padahal kebanyakan nggak suka. Padahal wanita itu harus dekat dengan pepaya misalnya. Oh, Kenapa? Iya, itu. Karena pepaya tahu isinya apa? Bioaktif biokimianya pepaya. Saya jamin nggak tahu. Jadi ada fitoestrogen ya, Fitoestrogen. ada Oh. fitoestrogen. Nah itu kan wanita itu kan Hormonnya ya, adanya De. hormonnya estrogen. Estrogen. Iya, iya. Oke. Nah, harusnya kalau suka pepaya maka pemenuhan untuk membackup, mendukung, mengoptimalkan estrogen dalam dirinya kan akan terpenuhi. Iya, betul. Tapi nggak suka sayangnya. Itu yang susah ya, Pak. Yang susah. Iya. Padahal enak gitu. Tapi kalau seblak, wah Pasti. jangan tanya kan gitu kan. Pedes ya kan. Nah itu tugas tugas apa ya? Nah kalau Pak De jelas Pak De di ini ya apa nih dalam tapi selalu menyumbangkan itu. Nah ini mungkin nanti tim Kolamangan ini bisa berbagi gitu ya. Ayolah makan buah. Iya. Iya. Nah, itu kan sikap-sikap pencegahan ya. Iya, sikap iya. preventif. Ayo jadi sikap preventif ini memperbaiki pola hidup, memperbaiki gaya hidup. Gaya hidup. Nah, ini kan gaya modern. Iya, Wah. betul. Jangan gaya yang lama saja. Klasik ya, Pak. Ya, kalau kita ingat leluhur kita dulu umurnya panjang-panjang. Betul. 100. Saya Iya. tidak pernah dengar tetangga atau saudara kena diabetes. Nggak ada. Jarang dulu Jarang. dia malah nggak ada ya. Kanker juga jarang. Iya. Tapi kenapa belakangan ini yang apa-apa serba tersedia, malah penyakitnya banyak. Iya, macam-macam penyakitnya. Nah, itu jadi kita mesti juga perlu melihat ke belakang leluhur kita. Jadi itu tadi kenapa kira-kira leluhur kita bisa lebih sehat dan umur panjang? Karena makanannya nggak aneh-aneh, Oh iya. nggak ada kimia-kimia. Betul, ini rebusan Iya, singkong rebusan rebus, singkong, ubi, iya. pisang rebus gitu-gitu. Nah itu yang bisa saya bagi ke tim Kolamangan ini, Oke, juga oke. mungkin para Penonton penonton dimanapun berada. Oke. Semoga bermanfaat. Ambil yang bermanfaat, Bermanfaat, ambil. buang yang tidak bermanfaat. Oke. Ya. Ini mungkin nanti kita akan ketemu lagi. Hmm, Eh, Oke. Saya sih nggak bosen kalau di. Takutnya bosan ya kita kesini terus ya kan. Nah, gitu. silakan tim Kolamangan Oke. dari saya. Saya pikir itu saja Iya. dulu. Dari Pak De Joko ini cukup menarik ya infonya, banyak banget yang kita dapat malam ini. Kayak kata-kata asing yang jarang kita dengar kita juga dapat malam ini. Nah, dari pembicaraan tadi nih kayak penyakit-penyakit ini banyak menyerang anak-anak muda zaman sekarang. Jadi penyakit-penyakit itu tidak mengenal usia ya teman-teman. Jadi kalian harus menata pola hidup dan gaya hidup yang sehat. Ya. Iya gitu. Jadi episode kali ini kita cukupkan sampai di sini. Seperti itu Ya. Pak De? Ya. Oke, Baik. kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Oke. Ya. Bye bye.